kemarin pikiran saat kena COVID itu, saya pengen resign aja sih. Tapi pengen aja nggak kuat. Oke, baiklah kawan-kawan, berjumpa lagi setelah sekian lama dengan kami. Saya dari channel TKI Abu Dhabi dan akvj.net. Ganti namanya. Ganti namanya, ya udahlah. Sekarang jadi Abdul Qadir aja. Oke. Channelnya. Channel Abdul Qadir dan saya Asep TKI Abu Dhabi. Kita ini berdua alumni COVID, jadi hari ini kita mau sharing pengalaman tentang bagaimana pengalaman kita selama menjalani COVID-19 di Abu Dhabi. Gitu kan, Cak? Betul. Karena di Facebook saya udah posting ya, teman-teman. Kalau saya dalam waktu dekat akan memberikan sebuah pengalaman menarik. Bagaimana sih rasanya kena COVID-19? Karena sejauh yang saya tahu dan banyak juga beredar berita-berita di media sosial, kalau di Indonesia ini banyak orang-orang yang tidak percaya COVID, banyak yang menolak COVID, banyak yang menuduh macam-macam, paranakis dan sebagainya. Makanya saya di sini sama Kang Asep ya mau berbagi pengalaman gimana gimana rasanya terkena COVID itu. Jangan jadi covidiot ya. Nah, jangan macam si Fulan. Betul. Tapi efeknya setelah kena COVID ini, aku gemuk lagi. Yang betul ya. Jadi sekarang kita sharing yang enak-enak aja dulu. Jadi pada saat setelah kena COVID ini, nggak tahu kenapa ya teman-teman, COVID ini berpengaruh ke sistem pencernaan saya. Yang awalnya itu kita baik-baik aja. Jadi pada saat setelah kena COVID itu pencernaan jadi agak susah. Gitu. Nah betul. Nah, saya sampai pakai sponsor itu, sampai pakai obat pencahar itu. Saya alhamdulillah nggak pakai, tapi ya itu teman-teman, makanannya dijaga. Jadi salah satu yang positif setelah kena COVID, selera makan saya menambah gitu. Itu Selera yang makan nambah, pembuangan kurang. Iya, itu. Jadi kayak ya gimana lah, agak susah-susah gitu. Ada senangnya, ada enggaknya. Tambah lagi musim panas, olahraga susah. Oke, Cak. Jadi gimana, Cak? Pengalaman sampai kena COVID, kenanya di mana, kalau bisa di tracing, dan itu kapan mulainya? Kenanya di mana itu susah, kenanya di mana. Jadi ceritanya itu saya habis pulang dari Indonesia, balik ke sini tanggal 17 Mei ya. Mei, 17 Mei. Hari pertama itu PCR tes di bandara, dapat result negatif. Terus habis itu kan di karantina tuh 5 hari kan, hari keempat tes lagi. Nah hari keempat tes itu dapat hasilnya positif, merah. Itu jadi ya nggak tahu di mana, apakah selama perjalanan dari bandara ke hotel karantina, ataukah dari hotel karantina ke tempat swab, ataukah di tempat swab itu sendiri, saya nggak tahu positifnya di mana. Oke, jadi kenanya pas saat ini ya, Cak ya, pas mau lepas gelang itu ya? Ya, itu ya? Hari keempat. Hari keempat. Oh ya teman-teman, untuk info di sini, kalau kita masuk ke negara UAE ya, terutama di wilayah Abu Dhabi, nanti setelah masuk sini di bandara kita akan dites PCR, dan setelah itu kita dipasangi jam yang isinya ini jam GPS ya. Jadi setelah kita masuk ke hotel atau ke rumah atau kemana aja kita tinggal di sini, nanti jamnya diaktifkan. Nah setelah itu kita kirim titik koordinat jam tersebut ke Satgas COVID lah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi mereka bisa tahu nih kalau orang ini keluar dari zona wilayah GPS tersebut, nanti kita bisa kena fine teman-teman. Fine 50.000. 50.000 teman-teman. 200 juta. 50 itu hampir 200 juta. 50.000 kali 3.950, hampir 200 jutaan. Kalau kita keluar dari karantina tanpa izin. Tanpa izin. Nah, di sini agak strict teman-teman untuk aturan dari karantina ya. Nah, ente gimana? Ente kayaknya klaster Idul Fitri kalau ente. Iya. Jadi gini teman-teman ceritanya ya. Sebenarnya yang kena gejala pertama itu anak saya yang perempuan. Anak saya yang perempuan umur sekitar 3 tahun. Ya. H-1 lebaran, malam takbir itu bukan takbir, paginya itu anak saya udah anget ini badannya ini. Istri saya udah anget, karena dikira anget biasa udah kasih paracetamol,
normal. Nah itu pas hari minus pertama, H-1 ya, Lebaran. Setelahnya saya malam-malam itu ini bantuin istri bikin sate sampai jam setengah 2 malam. Nah itu malamnya saya makan sushi sama minuman bersoda. Nah besoknya setelah sholat Id itu saya ngerasa tenggorokan saya ini kayak ada yang ganjel gitu loh. Nah saya mikir apa jangan-jangan saya tadi malam saya makan combine antara sushi sama tapi saya nggak ada pikiran COVID dulu ya. Habis itu yaudahlah karena Lebaran siang saya sama keluarga ke Marina Mall. Sampai di Marina Mall kita makan siang. Tiba-tiba aja badan saya langsung kerasa sakit semua, langsung demam. Ya udah saya mutusin pulang karena saya nggak kuat, saya pulang. Udahlah sorenya udah saya ngerasa nggak enak badan, udah istirahat aja di rumah gitu loh. Nah malamnya istri saya kena yang gejala. Jadi istri saya sama demam, badan sakit. Istri saya mulai pilek. Kalau saya alhamdulillah nggak pilek waktu itu. Itu hari Kamis ya, Lebaran hari pertama. Nah di situ sama gejalanya. Saya demam tinggi sekitar 38,6 kemarin dicek itu. Terus batuknya itu kalau saya bisa bilang parah. Habis itu badan sakit semua. Badan sakit semua ini salah satu sakit yang terparah yang pernah saya rasakan gitu. Dulu saya pernah kena radang tenggorokan, badan sakit semua sama, tapi nggak sesakit kemarin baru saya kena COVID. Nah habis itu saya 3 hari di rumah beli obat normal ya, kasih paracetamol, obat batuk. Habis itu kita beri kayak minuman herbal itu. Empon-pon bikin di rumah. Hari pertama nggak menduga kalau COVID. Hari kedua dapat kabar dari tetangga di atas, sama gejalanya. Aduh, ini kayak COVID tuh ya teman-teman. Tapi kok jangan-jangan COVID nih. Ya udahlah kita coba ini aja dulu, herbal dulu. Cuman saya mikirnya kalau COVID kan virus ya, karena kan virus. Jadi saya harus dapat antibiotik nih. Sementara di sini antibiotik itu nggak ada di sini. Ada di puskesmas, di farmasi, tapi dia nggak dijual bebas. Iya. Jadi harus pakai resep dokter. Jadi saya nggak bisa beli antibiotik tuh. Saya cuma bisa beli obat panas, obat penghilang nyeri gitu aja. Nah itu, gejalanya herannya kalau dari pagi sampai sore enak badan. Ya agak mendingan lah, bisa aktivitas segala macem. Malah sempat yang hari kedua itu saya sempat order makan banyak itu, kirain udah enak badan. Nggak taunya malamnya itu yang tadi gejala tadi datang semua, nggak bisa tidur saya. Akhirnya sampai Minggu itu 3 hari saya udah nggak kuat, saya ke rumah sakit aja. Setelah 3 hari saya ke rumah sakit, di sana di swab, dikasih obat segala macem. Besoknya hari Senin dapat hasil positif. Gitu. Nah setelah sampai dapat positif itu apa yang sampai lakukan? Setelah positif ya info bos saya nggak bisa masuk kerja ini. Padahal saya tuh swab hari Kamis dapat hasil gini ya. Mungkin saya kecapean juga habis pulang dari Indonesia, habis itu kan saya mumpung lagi karantina, sekalian aja puasa sunnah gitu. Kan puasa Syawal. Taunya mungkin kondisi badan drop atau apa, ya itu. Jadi virusnya mudah kayak kejadian ente lah, habis begadang gitu kan virusnya kena itu karena imunnya lagi rendah ya. Kita lagi rendah memang. Lagi rendah imunnya. Ya habis puasa kan makanannya kurang, habis itu malam nggak istirahatnya kurang. Gitu. Terus nggak kurang istirahat, ya itulah. Apapun virus itu, kalau imun kita lagi rendah, kita gampang sekali kemasukan virus. Terus gini ya, yang kalau teman-teman yang di Abu Dhabi, kalau ente positif itu alwasannya risalnya dapatnya telat, ya kan? Iya. Biasanya risetnya telat di alwasan, SMS-nya juga lambat. SMS-nya lambat. Nah itu. Biasanya habis misalnya hari ini tes, besok itu pagi-pagi sudah dapat SMS. Betul. Setidaknya jam 7, jam 8 itu sudah dapat SMS hasilnya. Biasanya seperti itu. Saya nunggu sampai jam 9 nggak ada, jam 10 nggak ada, jam 11 baru dapat SMS, lihat di aplikasi Alhosan, merah.
Ini pertama kali merah saya. Yang lain udah pernah merah, saya baru pertama kali Betul dapat betul. merah. Itu juga sama. Ini pengalaman saya yang pertama dapat hasil positif ya. Nanti kita tunjukin ya hasil positifnya seperti apa, aplikasinya itu seperti apa. Ada juga nanti SMS seperti apa. Nanti coba kita tunjukin, kita tampilkan gambarnya Nah, biar teman-teman tahu ya. Jadi setelah inform ke atasan karena departemen saya nggak pernah ada yang positif, bingung juga mereka itu. Gimana saya? Saya akhirnya dia suruh ke ke Mafraq Hospital itu untuk asesmen. Hotel saya tinggal sehari lagi besok Sabtu nih. Aduh gimana ini kalau saya benar positif nanti harus perpanjang hotel lagi gimana? Sampai berapa hari kan nggak tahu. Iya. Akhirnya sudah saya check out. Saya telepon call center yang Satgas Covid itu. Saya bilang saya mau ke Mafraq Hospital tapi saya nggak punya kendaraan. Oh gimana? Saya harus naik taksi? Jangan katanya. Jadi selama kita positif itu nggak boleh naik kendaraan umum. Ya betul. Saya juga baru tahu kemarin saat dirilis dari Phil Musafa dari Phil Hospital. Sebenarnya kalau yang masih positif nggak boleh kita naik kendaraan umum, taksi, bis segala macam. Kalau udah isolasi udah nggak apa-apa sih. Ya kalau isolasi oke. Tapi kalau pertama Kalau kita pertama kali positif, merah itu kita nggak boleh naik kendaraan umum sebenarnya ya. Kalau udah tahu peraturan seperti itu. Karena kalau kita telepon call centernya, mereka akan sediakan ambulan atau kendaraan. Jadi saya dijemput ternyata dijemputnya pakai limo. Boleh juga nih. Kirain mau dijemput dari hospital pakai ambulan. Saya udah bayangin aja nanti wah hotel geger nih saya dijemput pakai ambulan. Ternyata dijemputnya pakai sedan biasa gitu. Gitu ya. Habis dijemput ke sana, di sana penuh ternyata. Mafraq penuh. Terus dia bilang, "Udah kamu tes lagi aja," kata petugasnya. Waduh, aku bilang saya nggak bisa balik lagi, saya nggak punya akomodasi sekarang di sini. Ada akomodasi di perusahaan. Tapi perusahaan maunya saya negatif dulu. Ya udah sini Emirat ID-nya, ID saya dipegang sama dia. Akhirnya dikumpulin banyak tuh orang ID-nya dikumpulin. Malamnya belum diapa-apain tuh. Sudah naik bus sana katanya. Diangkutlah ke Razien Camp itu. Ya, Razien Camp itu government quarantine ya, teman-teman. Jadi tempat terpencil. Ya, terpencil itu di tengah gurun. Iya, kayak in the middle of nowhere ya, teman-teman. Jadi apa namanya? Jalan ke sana aja itu kita ngelewatin jalan bukan aspal lagi. Kita nggak tahu pokoknya. Nggak tahu benar. Apalagi tuh malam-malam saya ditransfernya. Benar. Jadi pengalaman kita sama. Pertama setelah dapat SMS positif, kita dianjurkan untuk mengunjungi salah satu rumah sakit rujukan government di Mafraq ya. Ya udah, tetangga saya juga positif. Akhirnya kita berdua ke sana. Habis itu petugasnya langsung bilang ke saya, ya udah kamu langsung aja ke government quarantine. Saya bilang, saya nggak mau, saya mau tes lagi. Oke. Jadi akhirnya saya ke Mafraq Hospital hari pertama itu tes lagi karena kita sama-sama. Saya udah tahu, saya udah gejala, tapi jangan sampai saya langsung dikirim ke sana. Saya nggak mau kan. Jadi akhirnya setelah saya hari pertama ke Mafraq Hospital itu, saya PCR lagi tuh, Cak. Saya PCR lagi sama kawan saya. Besoknya masih positif lagi. Masih positif lagi ya mau nggak mau. Nah, berarti ya udah, berarti saya confirm ya ini berarti kena COVID ya, karena udah 2 kali tes, saya dapat hasil positif, udah saya confirm. Saya balik lagi ke situ. Besoknya saya balik lagi ke rumah sakit itu. Nah, di situ pengalamannya nunggu dari jam berapa saya gitu? Dari pagi lah. Ya, nunggu penumpang lah. Jam 10 sampai jam 11-an sampai situ, sampai jam 7 sore, jam 7 malam. Saya di situ itu saya nggak diapa-apain waktu itu. Saya cuma dipanggil suster buat ngecek suhu badan, ngecek saturasi oksigen, sama beberapa pertanyaan. Gimana kondisi? General question kayak gitu dari nurse-nya. Habis itu keduanya disuruh nunggu lagi, habis itu dipanggil dokter sama. Cuma dicek suhu badan segala macam, sama ditanya-tanya, udah. Habis itu langsung tanpa asesmen mereka mengirim saya ke Razien tempat Kak Ngasep. Tapi beda ini ya. Saya sama Kak Ngasep beda waktu ya kenanya. Jadi saya duluan nih. Jadi saya di sana dikirim ke Razien tadi, ke government quarantine. Jadi di sana, tapi posisi saya udah ini, saya sebenarnya udah nggak kuat waktu itu ya, karena saya gejalanya agak sakit lah. Iya, gejalanya agak ini ya, nggak bisa. Kalau level medium waktu itu. Saya ngerasain bener-bener demam tinggi, batuknya yang ini parah, badan sakit semua. Terus kadang
ini apa namanya kepala sakit segala macem. Cuman karena udah didaftarin ke situ Cak ya, ya udah saya ikut aja. Saya cuman berdua waktu itu pakai apa minibus kayak itu. Tak kirain mau dikirim ke hospital yang benar gitu, yang buat treatment atau kayak gimana, karena kawan saya yang barengan ini sama saya dia dikirim ke ini apa field hospital. Jadi field hospital itu teman-teman rumah sakit ini apa sementara itu rumah sakit sementara ya, temporari. rumah sakit sementara untuk merawat pasien-pasien COVID yang gejalanya ringan. Ini. Nah, karena apa? Setelah ini cerita teman saya ya. Teman saya tadi, tetangga saya itu dia di Maverick Hospital di assessment. Dia diambil darah, di apa namanya? Di X-ray, ya, di rongseng, sampai terakhir tuh di CT scan. Nah, pas di X-ray nggak kelihatan nih paru-parunya masih apa namanya? Masih bagus nih. Begitu di CT scan baru ketahuan ada pneumonia yang low risk. Bilangnya itu low risk. Akhirnya dia dikirim ke field hospital. Kalau saya dikirim ke government quarantine itu. Saya di sana itu satu kamar ya. Kalau nggak salah kamar sekitar berapa? Kamarnya gede itu. Kamarnya gede ya. 6 kali 6 kali segituan. Tapi di dalam kamar kalau saya 4 orang waktu itu. Jadi pokoknya ada 4 tempat tidur lah. Ya. Isinya mau berapa maksimal 4. Iya, saya sendiri 2 orang dari Pakistan, 1 orang dari India. Mereka ini positif tapi tanpa gejala teman-teman ya. Cuman saya yang bergejala, saya batuk-batuk segala macam. Cuman mereka awalnya cuek aja ini. Awal orang itu cuek aja. Tapi begitu saya tahu batuk-batuk, ini mereka akhirnya takut. Yang awalnya mereka di dalam kamar ini nggak pakai masker, langsung mereka pakai masker. Karena takut ya, karena saya gejala gitu kan. Saya di situ benar-benar tersiksa. Kenapa? Satu yang saya bilang tadi, tempat tidur oke ya, kamar gede jauh-jauhan. Saya kemarin masalah di makanan teman-teman, karena saya disatuin sama orang-orang yang dari Asia Timur ya, Asia Selatan kayak India macam. Jadi makanannya itu ini disamain sama mereka gitu loh. Padahal di sana itu sebenarnya makanan bisa disesuaikan sama wilayah lah. Sama wilayahnya lah. Kalau kita Asia Tenggara, makanannya ya Asia Tenggara, Filipina lah paling enggak. Jadi rasa-rasanya itu mirip. Saya dikasih makanan India ya waktu itu. Saya nggak bisa makan. Satu karena saya sakit. Ya saya kalau sakit dari kecil memang nggak mau makan. Udah nggak mau makan, dikasih makanan yang bukan makanan saya. Jadi saya makan itu cuma makanan lauknya aja yang bisa dimakan, kayak daging kayak itu. Sudah. Nasinya nggak bisa. Nggak, sama kue-kue itu aja. Jadi kondisi saya makin ngedrop di situ tuh. Jadi selama dua hari itu saya udah saya nggak kuat lagi. Akhirnya ya apa? Saya hubungin line manager saya, bos saya WA itu, bos tolong bantu saya keluar dari sini, dari government quarantine ini. Saking nggak kuatnya saya di situ teman-teman ya. Saya minta bantuan bos saya buat ngeluarin saya di situ. Akhirnya saya disuruh bikin email, saya email tuh bos saya tuh, tolong bantu saya keluar dari sini karena kondisinya seperti ini. Saya bilang saya udah nggak kuat, gejala saya medium, aku bilang gitu kan. Akhirnya nggak dibalas memang, cuman setelah itu saya komplain juga ke dokter di sana karena di sana dokter jaganya. Saya komplain, komplain pertama saya dikasih obat tuh ya. Cuman masalahnya obatnya bukannya diantar ke kamar. Ya kita harus datang. Kita harus datang turun ke bawah. Saya di lantai 3 dengan kondisi saya yang seperti itu. Saya sekali turun tangga batuk, berat waktu itu. Berat bener berat banget. Akhirnya dapat obat, ya udah saya ini, cuman tetap aja namanya saya gejala udah nggak kuat ya. Nah di situ itu saya ngerasakan ini nafas saya agak sesek gitu, bengek lah. Jadi nafasnya itu nggak bisa panjang teman-teman. Kalau kemarin yang saya alami ya, karena beberapa orang mungkin beda-beda. Jadi nafas saya itu tiba-tiba pendek. Jadi nggak bisa, nafasnya nggak bisa. Sekali panjang langsung batuk atau berhenti gitu. Akhirnya ya udah, setelah 2 hari saya turun dokternya, saya komplain dokternya, saya bilang kirim saya ke hospital sekarang. Saya nggak kuat. Akhirnya ya udah, mereka terpaksa ya. Akhirnya saya dikirim ke Sheikh Khalifa Hospital itu untuk assessment. Nah situ saya assessment lagi tuh Cak. Lama. Kalau sampai gimana? Kalau rajin itu kan untuk yang tidak bergejala. Gejala ringan lah. Untuk gejala ringan lah. Jadi saya begitu dikirim malam-malam itu kan dikumpulin semua dulu kan. Itu berapa bus kalau saya banyak orang. Dikasih barcode masing-masing. Betul. Habis itu jam tangan ini saya kan masih pakai jam tangan yang itu, yang GPS tuh. Yang GPS itu juga bikin pusing, itu baterainya low bat, terus harus ngecas pakai baterai bank itu.
habis dikasih barcode apa, udah jam tangannya dilepas aja katanya. Karena udah di government facility, ya udah jam tangan dilepas, terus dipindahin ke kamar habis check in itu. Habis pas mau masuk kamar, karena depan saya itu orang Bangladesh, orang India. Habis itu petugasnya nanya, kamu mau sekamar sama mereka? Bingung saya. Ya juga ya, gak enak juga sekamar sama mereka ini. Ya carikan yang inilah, gue bilang orang Asia Timur lah. Filipina kayak Malaysia kayak. Tuh ada katanya kamar 45 waktu itu. Kamar 45 di bawah. Ada kamar 45, ada orang Thailand sama orang Filipina. Kamu tanya dulu mereka, tapi mereka kamu mau nggak? Apa mereka kamu join gitu. Oh gitu ya. Udah saya tanya dulu mereka, dia bilang setuju, agree, ya udah saya masuk. Jadi kamar tuh bertiga ya. Oh, bertiga ya. One Indonesian guy, one Philippine guy, and one Thailand gay. Itu siapa pengalaman aja. Sekamar sama waria itu, aduh. Hati-hati juga. Kalau malam dicolek ya pas tidur nanti kan. Jadi yang Thailand itu emang sudah kelihatan ini perempuan dandanannya ini asli. Jadi itu hari pertama itu saya nggak ada gejala ya, karena kami kan udah Asia Tenggara semua, dikasih makan Filipina. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu makan masih enak aja. Hari keempat itu kan swab test. Hari keempat itulah sebelum swab test saya udah mulai kerasa tuh demam. Menggigil segala macam. Begitu swab test, besoknya keluar hasil, si Filipina ini negatif. Keluar dia pindah kamar kan, pindah ke building yang lain. Kalau yang negatif dipindahin. Sisa lah saya sama Thailand itu yang cowok cantik itu ya. cowok cantik itu. Aduh, yang dia itu sakit parah. Saya nggak sakit, dia yang sakit parah. Gitu loh. Jadi saya dapat positif, ya udah berdua lah sama dia. Habis itu hari keempat, hari kelima, hari keenam saya udah nggak ada tuh demam. Tapi mulai batuk. Mulai batuknya itu batuk nggak enak lah. Jadi dada ini sesek, mau dahaknya mau dikeluarin nggak bisa. Susah ya itu mulai sesek. Nah, hari ke-8 tuh di swab test lagi. Jadi tiap 4 hari swab test kita selama positif tuh. Harusnya memang begitu ya. Iya benar. Kita nggak perlu datang ke mana-mana harusnya. Jadi tiap 4 hari datang ke prime assessment itu swab selama masih positif itu. Begitu tes hari ke-8, hari ke-9 dapat hasil, si Thailand ini negatif yang sakit. Saya yang sehat ini positif lagi. Jadi memang gitu ya teman-teman, kita nggak tahu kayak gimana ceritanya. Kadang-kadang seperti itu, kita kadang ngerasa baik, tapi begitu di swab hasilnya tetap positif. Itu udah confirm lah, udah 3 kali positif gitu. Itu memang gejalanya akhirnya hari ke-10. Kalau ente kan dipindah ke hospital kan lain cerita ya. Kalau saya yang tetap di Razen, hari ke-10 kamu swab itu positif ataupun negatif, kamu keluar. Jadi dia kasih surat, orang ini sudah selesai karantina 10 hari di sini, tapi tidak menjamin bahwa dia sudah negatif, tapi dia tidak menunjukkan gejala dan tidak berbahaya bagi community. Nah, jadi surat itu nanti surat sakti, kemanapun kita bawa, orang harus menerima kita. Iya, benar. Walaupun dengan status kita positif, mereka harus menerima. Iya, benar. Jadi aturan di sini teman-teman ya, setelah kita masuk dari government quarantine, kalau kita sudah melewati 10 hari, di swab hari terakhir itu hari ke-10, besoknya hasilnya mau negatif mau positif, tetap kita dirilis. Karena itu kejadian sama saya, nanti saya ceritakan gimana ceritanya. Kembali lagi ke setelah saya ini dipindah ke hospital itu, ke ini waktu itu ke kota ya, karena waktu itu jauh itu di pedesaan ya, saya bilangnya, dipindah ke rumah sakit lagi ke kota. Nah, balik lagi ke kota, di sana sekitar jam 7 saya mulai itu start di antri. Jadi kalau di sini di rumah sakit rujukan itu mereka ada tenda yang lumayan gede, jadi itu untuk nampung orang-orang yang dapat SMS positif. Jadi mereka bisa ke situ untuk assessment. Mereka nanti di assessment. Nah, saya start assessment itu dari jam 7 sore, berakhir itu jam 3 pagi. Jadi assessmentnya di sana itu apa aja? Satu, yang awalnya normal aja kayak cek suhu, cek tekanan darah, sama ditanya kondisi itu yang pertama. Yang kedua diambil darah. Nah, diambil darah itu saya diambil darah sampai 2 kali. Diambil darah itu nggak tahu buat apa, pokoknya diambil darahnya 2 kali. Habis itu X-ray. X-ray habis itu di ini
EKG ya, EKG apa ECG? Ya, EKG yang Yang ditempel-tempel di dada ini ya. ECG ya. ECG itu, ECG. Jadi tempel-tempel itu Apalah namanya. sekali pokoknya. Habis itu terakhir sekitar jam 2-an pagi itu, saya dibawa masuk ke hospital sendiri. Karena kalau jam 2 pagi kan hospital sepi ya. Ya dibawa ke sana, suruh jalan waktu itu. Berat banget itu. Nahan nafas susah suruh jalan. Lumayan jauh juga karena jalannya. Udah saya di CT scan. Udah, habis itu balik lagi ke tenda tadi. Terakhir itu jam 3-an lah saya di ini suntik semacam obat untuk penurun panas kali ya. Jadi setelah suntik itu saya bisa tidur. Padahal asesmen dari jam 7 sampai jam 3 itu setiap sejam sekali dipanggil masuk. Saya baru tidur sebentar dipanggil. Baru tidur sebentar dipanggil. Tidurnya mending kalau dikasih ini. Tidurnya itu kalau teman-teman tahu kursi tunggu yang besi itu. Iya. Disitulah tempat tidurnya. Besi itu ya memang ada ini ya, ada pad betulnya lumayan empuk dikit segini lah. Cuman ya itu tidur baru setengah jam dipanggil, baru sejam dipanggil. Jadi kayak nggak tidur. Udah kondisi seperti itu, jadi semalaman nggak tidur. Ya, karena masih bisa duduk kan. Coba udah ngap-ngapan. Lain cerita itu. Habis itu ya jam 3 itu kasih obat, saya tidur di salah satu kamar di tenda itu. Jam 5 aja bangunin. Jam 5 dibangunin katanya, ayo ke kamar hospital. Kebetulan tenda sama hospitalnya deketan. Jadi saya di sana pakai kursi roda, didorong dapat kamar. Hari pertama dapat kamar sama itu karena mereka tahu dapat hasil asesmennya itu ya sama asesmennya itu saya kena pneumonia tapi yang low risk. Cuman karena saya ada ini ya nafasnya itu lagi sesek namanya pendek-pendek, saya dikasih oksigen. Itu benar-benar pengalaman. Padahal karena saya dari dulu dari kecil tuh sangat nggak suka sekali namanya rumah sakit karena bawa obat ya, rumah sakit harus bawa obat. Saya nggak suka gitu. Tapi ini pengalaman yang menarik ya yang bisa saya ceritakan teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman nantinya setelah ini selesai cerita saya bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sama Kang Asep alami kena COVID ini. Nah di situ saya ya tiap hari itu diambil darah, habis itu disuntik ini obat penurun panas. Jadi obat itu yang awalnya suntik cuma dari sini dari tangan sampai di perut sampai terakhir karena ini ya teman-teman demamnya nggak turun, terakhir disuntik di bokong. Saya ini kayak di Indonesia aja sih di bokong. Tapi dengan di bokong itu teman-teman ya, itu sangat efektif. Nggak berapa lama demam saya yang awalnya 38 turun ke 36,8. Di situ saya mulai ngerasa, alhamdulillah, oh ya badan saya udah mulai enak nih. Itu di sana di rumah sakit itu saya dirawat selama 3 hari ya. Yang paling saya nggak suka itu apa dirawat situ itu makanannya oke enak, fasilitas lengkap karena rumah sakit government pemerintah. Ini ada satu obat yang saya pahami ini antibiotik gitu, antibiotik. Suntiknya di perut. Meskipun perut saya banyak lemaknya ya, tapi perut ini kan kulitnya ini ya tipis ya. Bukan berarti yang banyak lemaknya ini kebal ya kayak di kaki atau di mana gitu. Ini enggak. Jadi suntik ini paling sakit di antara badan yang pernah saya alami di perut inilah. Yang paling sakit. Saya menderita kalau itu. Paling kesel saya. Udah suntik buka itu paling inilah, paling sakit lah suntiknya. Itu saya di situ 3 hari. 3 hari pakai oksigen berarti ya? Iya, 3 hari saya pakai oksigen. Obatnya juga dimasukin lewat selang infus. Diinfus juga selama 3 hari itu. Setelah 3 hari, Sabtu pagi di asesmen lagi, demam turun, ditanya kondisi gimana, saya bilang, alhamdulillah saya ngerasa enak. Akhirnya Sabtu sore itu saya di discharge ya, dipindah lagi. Dipindah lagi dengan swab terakhir hari Jumat itu tetap masih positif ya. Saya tetap masih positif waktu itu swabnya. Cuman saya dipindah ke yang tadi saya sebutkan di Field Hospital yang rumah sakit sementara untuk perawat penderita COVID yang gejala ringan tadi. Di sana itu ya udah di sana cuma saya ngelanjutin karantina sama ngelanjutin pengobatan yang saya dapat di di hospital. Itu aja di Field Hospital gitu aja. Tapi Field Hospital dokternya ada terus ya? Ya mereka regular check up. Mau dokter, mau suster gitu mereka cocok sama. Yang diambil ya yang pertama saturasi oksigen sama temperatur gitu. Karena COVID ini pada umumnya demam. Dan saturasi oksigen turun ya, karena kita nafasnya oksigen kita kurang ya dalam tubuh, makanya saturasi oksigen kita ini turun gitu loh. Kalau di Razen itu dokternya datang tiap hari pagi itu
Untungnya saya lantai bawah kan, tinggal diamperin aja. Jadi cuma ditanya, kamu apa yang kamu rasakan? Saya bilang saya demam. Ya udah dikasih, ini obat demam, ini buat pagi, ini buat malam. Nanti besoknya lagi saya sakit kepala, kasih Panadol. Gitu ya. Iya, begitu udah demam saya udah nggak ada, sakit kepala udah nggak ada, saya lemes gue bilang, karena ya itu 2 hari demam itu emang nggak bisa makan. Iya iya. Cuman makan buah sama kue-kue aja. Jadi makanan daging apa udah nggak masuk gitu. Iya. Udah langsung kurus semua itu, longgar. Mungkin berat, diet sukses tuh, gak usah diet. Benar-benar. Saya di Rozin itu pengalaman yang saya yang saya bikin ini tuh, saya dengan kondisi seperti itu ya teman-teman. Kalau saya bilang inilah medium lah. Jadi dikasih alat mandi, Ya. tapi juga dikasih rinso. Ya, buat Dikasih nyuci. Ya. Saya mikir gimana cara saya mau nyuci, sementara saya tahu itu kamar mandi jadi satu. Oke lah, kamar mandi itu satu Banyak. kamar satu-satu gitu, ada nomornya ya kalau kayak kemarin ya. Cuman mau nyuci ini gimana, jemurnya di mana, nggak ada. Terus kondisi saya seperti itu juga nggak mungkin saya nyuci gitu. Saya bawa badan aja nggak kuat, Saya masih nyuci itu gitu kan. Saya masih nyuci kan, di waktu masuk kamar itu kasih anduk, spray, ya sarung bantal, Ya benar-benar. sama deterjen segala macam lah buat nyuci, sama sikat gigi segala macam. Saya sempat nyuci itu, Saya nyuci ya. nyucinya di wastafel. Nah, jemurnya Jemur Pagar. di ini, pagar-pagar itu. di tangga itu kan banyak tuh. Iya. Ya itu di situ. Orang-orang juga di situ, ya udah di situ saya jemur. Jadi pagi-pagi sebelum saya berjemur kan ke atas tiap pagi itu. Ya itu sekalian jemur baju di situ, lihat. Gitu. Ya sampai jam 10 juga udah kering di situ. Iya. Musim panas. Jadi dari Phil Hospital berapa hari itu? Saya di Phil Hospital itu total dari masuk hari Sabtu sore, keluar itu Kamis malam jam 11-an. Nah di sana itu ya itu yang tesnya sama, setiap 4 hari sekali tes. Jadi saya tes yang hari keempat itu saya dapat negatif, Cak. Dapat negatif. Habis itu kan setelah kalau dapat negatif sekali kan besoknya sudah tes lagi ya. Iya. Nah tes yang kedua ini hasilnya masih positif. Iya kan? Nah itu kalau nggak salah di hari ke-5 lah ya. Cuman badan saya udah enak nih, udah enak. Dalam artian saya udah nggak demam dikit lah, 36,6, 36, oke lah bagi saya gitu. Tinggal batuk. Iya, batuk masih. Kalau sesek bukan nggak sesek ya, tapi kayak gini. Jadi paru-paru saya itu kayak dikompres gitu. Iya. Jadi kalau ada sesuatu lah di dalam ini. Jadi gini teman-teman. Jadi pada saat saya nafas biasa ya, kalau biasa oke, nggak ada masalah. Tapi begitu saya tarik nafas dalam, langsung kayak di stop gitu. Jadi kayak awalnya dibuka langsung ditutup gini, udah. Cuma segitu aja nafas saya. Jadi langsung batuk gitu, teman-teman ya. Begitu saya tarik nafas panjang, udah nggak bisa panjang. Kalau kita normal gini bisa sampai 5 detik ya. Paling saya 2 detik mentok, itu paru-paru saya kayak di stop, kayak ditutup itu lubangnya, langsung saya batuk. Dan kalau malam, karena gini ya, kadang kita orang sakit kan tidurnya terlentang aja ya, melumah ya orang Jawa bilangnya. Itu kita pengen pindah posisi. Malam-malam itu, kalau saya mau pindah posisi, geser badan dikit aja, langsung kebangun batuk. Itu selama di Phil Hospital itu ya, langsung bangun batuk. Dan tiap hari itu saya diuap di sana, karena ada satu obat yang memang harus ini ya ditetesin diuap. Jadi saya diuap terus tiap hari, tiap pagi ya itu, sama ngelanjutin suntik yang di perut itu. Karena di perut itu ada 10 kalau nggak salah. Jadi tiap hari satu-satu gitu. Jadi di perut, di infus tetap ada obat yang di infus. Itu infus saya itu sampai gatel, saya ganti sekali. Saya bilang ini mau lepas, diganti sama dia. Sampai yang terakhir itu hari terakhir lah. Saya udah gak betah ini. Gatel banget infus ini, ada bekasnya teman-teman. Gatel pengen saya lepas aja. Kalau nggak harus ini obat ya, buat masukin obat lepas aja. Habis itu saya masuk positif waktu itu kan, tes terakhir. Nah, harusnya itu hari Jumat, karena saya keluar hari Kamis ya. Hari Jumat harusnya tes lagi saya, karena kan saya 4 hari sekali. Cuman hari Kamis itu karena saya udah nggak betah, stres gitu teman-teman. Jujur aja gini ya. Saya kan di sini masih kerja ya posisinya ya. Pada saat saya kena COVID di hospital, terus di Phil Hospital, itu pikiran saya itu sempat mikir, saya mau resign aja dari sini. Karena saya udah mikir dengan keadaan saya sekarang, saya nggak relevan lagi. Saya mikirnya nggak worth it lagi saya
di sini dengan kondisi seperti ini. Mending saya sakit kayak gini tapi dekat dengan keluarga. Oh. Ada di Indonesia. Itu saya lebih senang meskipun taruhlah nanti saya nggak ada gitu ya. Karena saya COVID kemarin kalau orang saya baca betul meninggal kena COVID segala macam, saya nggak mikir ke situ teman-teman. Gitu. Karena kalau meninggal itu bukan urusan saya. Itu udah memang udah waktunya. Ajalnya udah datang. Mau di mana aja, kena apa aja, kondisi apa aja, waktunya mati gitu. Makanya saya nggak mikir situ. Cuman kalau keadaan saya seperti itu, saya disuruh milih kamu mending dirawat di sini dengan segala macam lengkap fasilitasnya ya, atau di Indonesia, saya lebih pilih di Indonesia dekat sama keluarga saya gitu. Makanya saya kemarin pikiran saat kena COVID itu saya pengen resign aja sih gitu. Tapi aja nggak kuat saya, mending saya di Indonesia sakit nggak apa-apa gitu daripada saya di sini sakit udah jauh dari keluarga ya, bukan keluarga ini ya, anak istri saya bukan, tapi keluarga orang tua, saudara-saudara gitu ya. Saya mending sakit aja di Indonesia. Makanya saya sempat kemarin saya itu karena berat ya bagi saya kemarin, karena yaitu COVID ini yang kena mentalnya ya. Betul teman-teman. Kalau dulu saya kerja di sini itu saya ini kerja itu bertaruh cuman melawannya safety ya. Gitu. Kalau sekarang saya kerja di sini safety plus healthy. Iya. Gitu loh. Saya kerja itu sekarang lawannya dua itu, safety sama healthy. Karena di mana-mana COVID ya. Di perusahaan kita aja banyak orang yang positif kan. Teman-teman, corona ini jangan disepelekan. Apalagi di Indonesia yang lagi heboh rame sekarang, ada beberapa satu varian Delta, terus ada beberapa dokter ini yang bukan bidangnya melakukan statement yang bukan malah mengedukasi ini masyarakat, tapi malah membuat bingung masyarakat. Orang-orang yang awalnya ragu-ragu sama COVID semakin ragu dan semakin nggak percaya. Mereka ngelawan prokes dari pemerintah, ngelawan PPKM segala macam. Kalau kita udah pengalaman alumni COVID gitu. Iya, kita penyintas COVID udah pengalaman. Ya mungkin teman-teman gini ya, kalau nggak semua gejala yang saya alami ini bakalan sama yang lain. Karena di Indonesia ada OTG ya. Kalau di sini nggak ada OTG. Di sini itu kalau kita dapat sekali positif, itu biasanya untuk memastikan dia positif atau enggak, kita harus melakukan second test. Nah itu kalau 2 kali positif, udah memang dia positif. Nanti kalau udah positif itu, gejala akan datang sendirinya. Ya. Dalam rentang 2 sampai 7 hari itu gejala, entah itu batuk doang, demam doang, itu pasti ada itu. Saya nggak tahu ya di Indonesia seperti ada namanya orang OTG, saya nggak tahu kenapa gitu. Karena kemungkinan ya itu, karena tesnya sekali. Karena tes ini PCR ini bisa jadi hasilnya false, bisa hasilnya palsu. Karena sering kita jumpai dulu awal-awal dulu. Ya gitu, kita tes hari pertama positif, karena kita nggak ada apa-apa, besok tes lagi negatif. Nah itu kalau di Indonesia kemungkinan itu karena hasilnya palsu, tapi ya udah di tapi ini bisa ya, juga positif, itu positifnya emang udah habis masanya. Karena bisa dulu juga. 14 hari sekali kita tes. Ya, benar. Sekarang malah 4 hari sekali. Kemarin 7 hari sekali. Nah itu. Jadi pulang ke rumah habis itu masih positif. Ya, pengalaman lucunya kan tadinya saya masih positif ya dari filosofi itu. Saya ini nih karena saya udah nggak tahan, satu udah stres di dalam itu. Karena apa? Saya tinggal cuma satu kamar sendirian, kamarnya pakai selambu aja, pakai kelambu itu, korden. Udah kamar mandi jadi satu. Memang ada 2 kamar mandi, ada tulisannya yang positif sama negatif. Karena saya nggak tahu, jadi saya masuk kali-kali lah gitu. Yang mana aja lah. Karena di situ dicampur teman-teman ya, meskipun punya kamar masing-masing, tetap aja orang keluar masuk situ. Orang positif datang, orang negatif keluar. Jadi kayak itu aja. Itu otomatis nggak kayak di Rajen ya. Dipisah-pisah. Ini enggak jadi satu gitu. Ya udahlah, saya impas aja di situ. Yang penting saya sabar dan jalan karantina. Kenapa? Karena dari hari pertama saya dikirim keluar rumah itu udah sekitar lebih dari hampir 17 hari tadi di luar rumah itu, nggak ketemu anak istri segala macam ya kan. Ya udah karena saya nggak tahan, saya sore itu suster datang, pas saya bilang, "Suster, saya pengen pulang, rilis saya dong," aku bilang gitu. Tolong saya dipulangin. Nah, nggak bisa saya katakan, suster dia bilang. Saya kondisinya udah bagus nih segala macam. Dicek sama dia, ya oke. Gini aja, nanti malam jam 7 ada dokter, dia bilang. Kalau kamu mau, ngomong aja ke dokternya. Ya udah, begitu dokter datang, saya bilang, "Dok, rilis saya," aku bilang, "pulangin saya," bilang gitu. Saya udah nggak tahan, saya stres saya di sini. Badan saya sehat, pikiran saya nggak sehat, saya bilang gitu kan ke dokternya. Terus dokternya nanya, "Hasil kamu terakhir apa?" "Masih positif." "Ya nggak bisa dong kalau kamu positif. Nanti gimana keluarga kamu?" "Gini dok," saya bilang kan, saya itu kena COVID itu hari pertama itu saat Idul Fitri, saya bilang. Terus 3 hari di rumah. Habis itu saya
ke rumah sakit sehari buat tes. Terus saya 2 hari dirazin di government quarantine itu. Udah berapa hari itu? Sekitar 7 hari ya. Habis itu saya dirawat di Sheikh Khalifa Hospital 3 hari. Itu udah 10 hari. Di sini dok, hari ini 7 hari. Udah 17 hari kan? Mikir dokternya kan, mikir. Udah kelewatan tuh. Udah kelewat masa karantina ini, pikirnya. Harusnya udah nggak apa-apa. Terus dokternya, ya udah kita rilis kamu. Kapan kamu balik? Kasih saya surat sekarang, saya pulang sekarang. Dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udah. Malam itu langsung. Malam kayak dokternya gantian ya. Saya minta tanya lagi dokter yang laki-laki karena saya yang kemarin ngobrol mintanya sama dokter yang perempuan ya. Jadi saya tanya lagi dokter yang laki-laki dan jaga malamnya. Akhirnya alhamdulillah saya dikasih surat meskipun di surat itu ditulis tuh hasil terakhir itu positif teman-teman. Nah, kalau Hasil dari Rajen nggak ditulis positifnya, cuman nggak ada jaminan dia nih. Enggak, kalau itu ditulis tuh hasil tes 2 tes terakhir kalau misalnya ditulis. Hasil tes terakhir negatif terus positif. Nah, oke lah bisa itu pulang dengan kondisi seadanya seperti itu, nafas masih pendek, berat badan saya dari 69 turun ke 64. 5 kilo saya turun berat badan karena COVID. Karena satu ya memang saya nggak mau makan ya. Terus yang namanya batuk itu ya demam itu biasanya memang makan ini tenaga. Habis ya udah saya pulang malam itu jam 11 sampai rumah sekitar jam 12 kurang perempatan lah. Dari Musafa lumayan ini naik taksi berdua sama orang Filipina itu udah negatif, saya masih positif, saya diam aja itu. Saya nggak cerita. Ya sebenarnya udah nggak ini kan, udah nggak menular udah. Ya memang benar. Udah lewat 10 hari. Secara medis kalau kita udah lewat masa Karantina. inkubasinya udah. Iya sebenarnya. Walaupun masih kita positif sudah tidak bisa menulari lagi. Iya benar. Jadi setelah saya sampai rumah, di rumah itu saya nunggu, saya mau tes lagi buat memastikan ini saya harus dapat negatif ya, karena untuk balik kerja atau saya merasa ini aman gitu, merasa percaya diri kemana-mana saya harus dapat negatif ini. Setelah kalau saya sampai hari Kamis, tes lagi itu hari Selasa ya Cak ya. Saya bilang itu kan. Iya. Nah, karena saya waktu itu butuh, jadi saya tes hari Selasa malam ke Mediklinik, ke hospital. Besoknya hasilnya masih positif tuh Cak. Kaget saya kan. Kok masih positif pikir aku ya, gimana ini, nanti jangan saya suruh balik lagi ke Mafra. Udahlah, saya ragu-ragu, akhirnya saya telepon tuh Satgas Covidnya di sini, saya telepon, ini saya dapat positif. Dia bilang ya udah kamu ke Mafra, tapi gini saya udah rilis dari Field Hospital. Saya ceritain kronologinya, akhirnya dia oh ya udah katanya, ya udah kamu di rumah aja katanya, nggak apa-apa, nggak usah karantina, di rumah aja, kamu normal aja, yang penting kamu tetap pakai masker katanya, social distancing katanya. Ya udah, terus dia bilang itu gini, malah gini, nggak apa-apa, kamu nggak usah khawatir, malah ada orang-orang yang sampai positif itu 1 bulan katanya. Jadi gini teman, jadi setelah dia dirilis ya masa inkubasi beres, dia masih positif tuh, tes terus sampai sebulan itu positif terus. Dan itu kejadian sama saya, meskipun nggak full sebulan ya saya. Jadi saya tes itu hari Selasa positif, itu tes lagi sekitar hari Rebonya kalau nggak salah. Saya untuk pastikan ya, masih positif itu hari Kamisnya. Akhirnya udah saya mutusin, udah jangan dulu lah, jangan tes lagi lah nanti ini kan nambah stres gitu karena positif terus. Padahal saya udah nggak apa-apa nih, udah nggak demam, cuman ya itu batuk masih lah, batuk dikit-dikit sama itu nafasnya pendek, itu nafas pengaruh. Akhirnya selama 2 hari itu dari hari Kamis sampai Jumat itu saya ini teman olahraga ringan lah, ya treadmill, jogging, jalan, saya sampai lari, jemur gitu kan. Nah saya tes lagi hari Sabtu, alhamdulillah hari Minggunya dapat negatif. Terus tes lagi hari Senin, alhamdulillah Selasanya dapat negatif. Tapi ya itu sekitar kalau saya hitung itu positifnya ada 6 kalau nggak salah, 6 apa 7. Kelamaan saya ya. Iya, karena saya keluar dari Rajen cuma 10 hari, nggak apa-apa. Jadi begitu dikeluarin dari Rajen tuh dini hari jam 3 pagi. Jam 3 pagi turunin di Musafa Sabia Bus Station. Saya udah booking hotel di Abu Dhabi, hotel apartemen, langsung ke sana. Saya bilang saya baru keluar dari Rajen nih suratnya. Ya udah nggak apa-apa, udah masuk ke. Habis itu siang udah enak tuh, cuman batuknya itu sama sesak napas itu. Iya. Saya telepon kawan, ada kawan kirim salad lah, kirim makanan segala macam. Udah selera makan udah balik tuh.
itu berat badan saya udah 70 kayaknya keluar dari Rajen. Saya biasanya 80 kan. Tuh. Kang Asep dah. Oh gitu, turun 10 kilo ya. Itu hari Senin saya dirilis, Senin pagi. Selasanya ente ke Mediklinik kan? Iya. Rabonya saya ke Mediklinik juga tuh. Mediklinik ditanya, "Kenapa?" "Saya gini dari Rajen ini. Saya perlu buat ini masuk kerja." Udah. Swab, Kamis dapat hasil positif. Ditelepon lagi sama dia, "Ya udah kita assess aja ya di sini, kalau enggak ini." Aku udah jelasin kan, saya udah selesai departemen apa. "Ya udah kita assess aja di sini." Ya udah, saya samperin ya ke Mediklinik, di assessment segala macem, cek kondisi tensi segala macem. Ini udah bagus katanya. Udah swab lagi aja. Di swab lagi, dapat hasilnya positif lagi. Itu yang bikin stres teman-teman ya. Kalau kita Stres itu. dapat positif 2 kali meskipun badan kita udah enakan, tapi kalau kita lihat SMS aplikasi Al Husn itu merah, kita shock tuh. Kaget tuh. Kok masih merah pikir kita kan? Padahal sebenarnya kita udah ngerasa baikan ya. Udah. Ya, terus aku hari Minggu apa hari Sabtu ya. Saya tuh coba cek di depan ini. Adnok. Kalipa Energi Komplek itu. Tes itu dapat negatif hari Minggunya. Wah, seneng nih. Sudah negatif, tapi baru satu, berarti masih merah kan warnanya. Perlu satu lagi. Balik lagi saya ke Adnok itu. Swab lagi hari Kamis ya waktu itu. Hari Kamis swab lagi dengan harapan kalau Jumat dapat negatif. Saya Sabtu langsung check out balik. Ternyata hari Kamis, hari Rabu saya swab, hari Kamis dapat positif lagi, merah lagi. Itu mental down. Udah, mental saya udah jatuh itu. Habis itu udah saya mikir kayaknya saya harus pindah nih, jangan tinggal di Abu Dhabi. Dah, saya pindah ke Beda Zaid. Sebelum ke Beda Zaid itu hari Jumat saya swab lagi di di screening center. Ini JSC, Giant Sport City. Itu dapat negatif tuh. Jadi saya perjalanan ke Beda Zaid itu udah dapat negatif 1, tinggal kurang 1 lagi. Jadi orang Beda Zaid udah aman lah, saya udah negatif. Begitu nyampe Beda Zaid hari Minggu ya, nyampe Beda Zaid, hari Seninnya saya tes lagi. Selasa dapat hasil positif lagi. Aduh. Udah itu saya mikir kayaknya saya harus cari kos-kosan ini. Itu teman-teman, memang pengaruh banget teman-teman ya. Jadi udah saya dapat kos-kosan, akhirnya saya kontak ente juga, tolong carikan kos-kosan. Saya udah mikir mau balik lagi ke Abu Dhabi nih, cari rumah. Akhirnya di Beda Zaid saya dapat kos-kosan, dapat 1 kamar. Gak apa-apa katanya, kamu positif gak apa-apa, jangan bilang ke orang-orang katanya. Akhirnya saya ke prime assessment yang di Beda Zaid itu. Saya bilang, saya ini sudah selesai isolasi 10 hari, tapi kok saya masih positif terus. Kata orang sananya, kamu baru berapa hari ini mulai positif? Itu saya 20 Mei. Itu masih bulan Mei ya. Ada orang sampai 45 hari biasanya katanya. Aduh, kok bilang. Ya benar teman-teman. Saya benar-benar, aku waktu pas masih positif itu istri ngasih sebuah artikel ya. Di Indonesia itu ada yang positif sampai 2 bulan. Berturut-turut 2 bulan. Akhirnya apa? Ya udah rumah sakit bilang, ya udah pulang aja gitu. Karena itu dia nggak ada gejala, nggak ada apa, tapi positif terus. Tapi kalau di Indonesia masih di rumah sakit kan ya? Masih. Karena bayar rumah sakit. Iya, dibayar. Karena kalau kita kan rumah sakitnya gratis ya, daripada ngabisin dana, udah nggak mau keluar aja. Nah itu di Beda Zaid itu baru dikasih tahu saya. Jadi kalau selama kamu positif kamu nggak apa-apa, karena kamu sudah selesai 10 hari isolasi itu. Tapi tiap 4 hari kamu kesini lagi. Gitu. Nanti kalau udah dapat negatif langsung ke screening center untuk ini confirm. Gitu. Kalau udah dapat 2 negatif udah kamu bebas. Itu akhirnya setelah pindah ke kos-kosan, saya itu ngekos 1 bulan. Cuma ditempatin berapa hari ya? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Padahal bayarnya full teman-teman. Iya, bayarnya full. Jadi Jumat saya swab di prime assessment. Pagi Sabtu dapat negatif, langsung siang Sabtu itu saya berangkat ke ke screening center. Minggu pagi udah dapat negatif lagi. Udah hijau tuh. Udah hijau, daripada di sini lama-lama nanti nggak tahu kena lagi. Sudah saya telepon bos, saya bisa masuk ke camp nggak? Ini segini gini. Oh ya udah, besok dijemput ya. Mau jemput hari ini apa besok? Besok aja lah.
Nah, itu pengalaman kita kena COVID teman-teman ya. Jadi total saya 20 Mei sampai 20 Juni itu. Tuh, ya bener Sebulan pas. sebulan Kang Asep. Kalau saya dari 18 Mei, saya terakhir itu dapat negatif itu tanggal 8 kalau nggak salah, 8 Juni. Sekitar 20 harian ya. 20 hari. 20 hari, 21. Segitulah. Ya. Bukti bahwa COVID itu bukan sesuatu yang Mengada-ngada. iya. Teman-teman harus hati-hati, tetap patuhi prokes, Protokol kesehatan. protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, karena mereka lebih tahu teman-teman ya. Kita kadang namanya udah nggak percaya pemerintah ya, itu kadang kita ngelawan gitu. Padahal itu untuk keselamatan kita bersama. Kalau kita jaga diri kita sendiri, kita juga jaga orang lain kok. Ibaratnya kita nggak keluar rumah nih ya, nggak keluar rumah atau jaga jarak sama lain, itu kita juga jaga orang lain. Karena kita nggak tahu kita jadi pembawa virus atau kita nanti bakal kena gitu ya. Memang ya kita di Indonesia kita nggak bisa komen banyak karena apa? Karena kondisi Indonesia beda dengan di sini ya. Kalau di sini kan satu pemerintahnya kuat, negaranya udah maju, negaranya gede. Nah, di negara kita banyak kita kalau nggak di Indonesia itu kalau kita nggak keluar rumah kita nggak makan. Itu yang susah di situ. Sementara PPKM sekarang berjalan, orang kegiatan dibatasi segala macam, jadi momennya memang lagi susah ya kita tetap berdoa aja semoga wabah pandemi ini segera berakhir gitu. Betul. Dan yang penting jangan diremehin, jangan nggak percaya, karena ya memang itu semua takdir ya teman-teman. Kita nggak bisa, saya pengalaman ini bukan kita nakut-nakuti teman-teman ya, cuman kita mau berbagi pengalaman, menjelaskan teman-teman bahwa COVID itu ada, kita berdua saksinya, saksi hidupnya ini alhamdulillah. Dan ini ya, walaupun udah negatif, itu sesak napasnya lama. Betul. Saya itu mungkin udah lewat 2 minggu dari dapat hijau itu, baru benar-benar plong. Iya, betul. Saya kemarin lama itu. Sekitar ya saya sehat itu, saya benar-benar sehat kayak sekarang itu sekitar sebulan lebih lah, antara 35 harian sampai 40 harian. Itu saya ngerasa sehat benar-benar, saya itu setelah 40 harian, 35 sampai 40 harian saya baru ngerasa bisa sehat, bisa olahraga normal, makan normal. Ya pencernaan normal juga waktu itu. Lama itu, Cak. Pencernaan itu lama. Jadi yang bikin kita tetap positif setelah lewat 10 hari itu virusnya nggak bisa kebuang. Nggak bisa, kita metabolismenya kurang lancar gitu. Iya, kita lupa ngasih tahu. Kita ini ya teman-teman, fully vaccinated ya. Ya, kita udah vaksin, udah 2 dos dan itu kalau nggak salah saya terakhir tuh vaksin Desember tahun lalu. Ya. Udah 6 bulan ya, tapi saya masih tetap kenal teman-teman dengan gejala yang saya ceritakan tadi. Ya. Saya sudah vaksin 2 kali, udah lewat 6 bulan, tetap saya masih bisa kena. Gejalanya juga saya bilang medium tingkatnya. Nah, kalau saya ringan. Nah, kalau Kang Sim ini ringan ya, alhamdulillah. Saya sama tetangga saya itu gejalanya medium. Malah tetangga saya depan rumah saya itu lebih parah lagi. Itu dokter sampai geleng-geleng kepala itu sampai katanya ceritain ya ke kamar tetangga saya, sampai geleng-geleng kepala, dimarahin sampean. Orang udah sakit dimarahin. Karena apa? Karena telat teman-teman. Jadi karena perempuan, ngerawat anak, ada 4, jadi kayak dikuat-kuatin gitu. Akhirnya udah telat, paru-parunya udah hampir fleknya udah banyak, baru dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ya itu dokternya bukan malah iba tapi malah dimarahin karena telat gitu. Namanya ini nggak tahu ya teman-teman, kadang kita ngerasa COVID ini kayak penyakit biasa, kayak normal lah, orang sakit demam, sakit kepala biasa, batuk biasa gitu. Tapi lama-lama memang nyesek. Nggak ada pilek kita, nggak ada flu, nggak ada. Cuman itu sesak napas. Jadi intinya COVID ini yang dihajar itu memang sistem pernafasan, paru-paru lah, pernapasan sistem. Ya, saya nggak pilek, istri saya pilek. Hidungnya buntu. Selama kena COVID itu buntu dia katanya, nggak bisa tidur gara-gara buntu. Kalau saya nggak pilek tapi buntu juga, tapi sebelah. Kan kalau kita buntu kan bisa diakalin ya, miring ya. Kalau miring kanan berarti yang buntu yang kanan kan, kalau kiri kiri. Nah itu bisa diakalin seperti itu. Kalau nafas dari mulut, panas. Saya kebetulan kemarin juga gejalanya sama juga, saya sakit tenggorokan kayak radang gitu pas COVID. Istri saya nggak, istri saya tenggorokannya nggak sakit. Kalau saya kemarin sakit tenggorokan. Gitu. Saya itu jadi justru setelah keluar isolasi itu batuknya malah tambah parah ya.
Ya memang lama. Kata Itu dokternya memang penyembuhan batuk, penyembuhan paru-parunya itu lama lama. lah. Recovery untuk paru-parunya agak lama teman-teman. Lama. Jadi teman-teman hati-hati aja yang dimanapun ya, mau itu di sini juga di UI di Abu Dhabi teman-teman, atau di Indonesia sendiri yang kondisinya lagi gawat-gawatnya sekarang, tetap hati-hati. Yaitu dari pesan kita, meskipun vaksin jangan harap kita nggak bisa kena. Ya. Meskipun kita kena atau OTG itu makanya yang OTG itu lebih hati-hati sebenarnya. Jangan menulari orang lain. Iya, jangan zolim ya, karena kita ngerasa kita udah vaksin atau ngerasa kita sehat, kita tidak mematuhi prokes gitu ya. Kasihan yang masih tua-tua yang punya comorbid segala macam, itu kasihan teman-teman. Kalau kena saja yang masih muda, nggak banyak seperti apalagi yang tua-tua yang punya penyakit bawaan gitu ya. Ya mudah-mudahan kita tetap aja berdoa, mudah-mudahan pandemi tetap bisa segera berakhir. Oke Cak, jadi begitu bincang-bincang kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Iya. Begitu saudara-saudara. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.